Halo Sobat Baking, jumpa lagi dengan Cipta Karya Sriboga bersama saya Sefari dari SCC Surabaya. Oke, hari ini kita akan bikin yang namanya Korean bread soup atau sus dari Korea lah. Jadi Korean bread soup ini sempat booming dan sempat viral banget dengan sus dengan sensasi makan kayak yang di Korea-Korea gitu pokoknya. Untuk bahannya, yang pertama ada tepung terigu double zero. Jadi tepung terigu double zero ini adalah tepung terigu dari Sriboga. Dia termasuk tepung terigu protein tinggi. Jadi cocok banget dipakai untuk pembuatan Korean bread sauce. Nah, nanti hasilnya susnya akan merekah banget, kokoh begitu. Selain itu kalau pakai tepung double zero ini dia granulasinya halus banget, jadi ketika kita bikin nggak perlu diayak-ayak gitu. Oke, untuk bahan selanjutnya ada tepung tapioka, ada susu cair, ada gula, margarin, dan telur utuh 3 butir ya. Dan ada juga untuk toppingnya. Nah, ini nanti yang bikin hiasan di atasnya. Cara bikinnya seperti apa? Kita lanjut proses bikinnya dulu. Oke, untuk step yang pertama itu kita rebus susu cair, margarin, sama gula pasir. Nah, susu cair, margarin, sama gula pasir ini harus direbus dulu sampai dia mendidih. Setelah itu kita masukkan tepung terigunya. Jadi untuk pembuatan sus itu untuk cairannya itu harus sampai mendidih dulu ya, supaya nanti ketika dibikin susnya nanti bisa mengembang merekah sempurna. Cuman yang membedakan dengan sus yang lainnya itu apa sih? Jadi Korean bread sauce itu sus yang dibikin umumnya kan kalau sus itu kan luarnya crispy, dalamnya kopong agak kering gitu ya. Tapi kalau untuk Korean bread sauce itu dia memang luarnya itu crispy, tapi dalamnya itu dia harus chewy, kenyal gitu. Jadi susu cairnya ini direbus sama gula pasir sama margarin sambil diaduk ya, supaya susu cairnya itu tidak pecah. Sobat baking, kalau semisal nih margarinnya mau diganti sama butter, apakah bisa? Bisa banget. Hasilnya nanti lebih wangi, rasanya juga lebih gurih, rasa susnya akan lebih enak banget. Bisa direbus sambil diaduk sampai dia mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, sudah ada busanya kayak gini, ada buih-buihnya kayak gini, itu tepung terigu double zero nya dimasukkan, apinya dimatikan. Ini diaduk sampai adonannya tidak lengket, menandakan bahwasanya adonannya sudah kalis. Oke, kalau sudah mulai menggumpal kayak gini dan tidak lengket di pancinya, itu tandanya adonannya sudah siap kita mixer dengan telur sama tepung tapioka. Oke, kita tuang ke sini. Nah, tunggu dia agak dingin. Kalau dia sudah mulai dingin, dan nanti kita masukkan telur sama tapiokanya. Oke, ini biarkan dulu sampai dia agak dingin dulu. Oke, kalau bahan yang tadi itu sudah dingin, barulah kita masukkan telur sedikit demi sedikit. Oke, kita mulai dulu dengan speed 1 ya. Ini kita tuang telurnya satu-satu.
sambil tapiokanya itu dimasukkan. Oke, kalau sudah mulai menggumpal kayak gini, tambahkan lagi telurnya 1 butir. Jangan lupa tapiokanya juga ditambahkan lagi sampai dia adonannya habis. Oke. Jadi kalau untuk Korean breadstuff itu memang dalamnya itu nggak boleh terlalu kopong. Dalamnya itu harus tetap masih ada kayak cuy-cuinya gitu, dan luarnya itu crispy. Paling enak nanti kalau makannya itu kondisi agak hangat dikit gitu. Nah, ini sudah mulai menggumpal lagi. Ini tinggal dikit disemuakan. Nah, kalau sudah menggumpal kayak gini, dia siap dicetak. Oke, gampang kan bikinnya? Kalau sudah siap kayak gini, kita pindahkan adonan Korean breadstuff ke piping bag. Adonannya teksturnya kayak gini ya sebelum mateng. Memang untuk tapiokanya itu nggak diikutkan direbus bareng tepungnya supaya dia bisa mengembang, tapi dalamnya itu masih ada cuy-cuinya gitu. Jadi kalau semisal nih tapiokanya ikut direbus bisa apa enggak? Kemarin sih saya coba itu hasilnya kurang bagus ya. Lebih bagus itu tapiokanya dimasukkan setelah adonan tepung terigu, margarin sama susu cairnya sudah jadi. Oke, ini tinggal ditali kayak gini supaya nanti ketika kita neken dia gampang. Ujungnya kita potong, boleh pakai spuit atau boleh langsung kayak gini ya. Kalau saya langsung, nggak saya pakai spuit. Nah, langsung taruh di loyang. Kalau semisal mau dialasi sama silpat boleh, mau pakai loyang langsung dialasi, dipoles sama margarin boleh, mau pakai oles loyang juga boleh, bebas. Oke, jadi ditaruh di loyang. Jangan lupa dikasih jeda ya, jarak ya, supaya dia itu nanti ketika ngembang nggak saling berdempetan yang bikin susnya ini nanti lengket gitu, lengket satu sama yang lainnya. Terus untuk ukurannya itu bebas ya, mau yang kecil ataupun yang agak besar boleh. Kalau saya kali ini bikinnya yang nggak terlalu besar, agak kecilan, supaya nanti ketika dimakan sambil minum teh, sambil minum kopi masih oke. Oke, kayak gini. Nah, ini nanti atasnya kita tinggal kasih namanya topping polo. Topping polonya itu modelnya kayak gini. Resepnya apa aja, ikuti terus videonya dari karya Cipta Karya Sri Boga. Nah, di situ nanti kita akan bedah juga, ngasih tahu juga nih resepnya polo topping ini seperti apa. Oke, untuk kali ini polo toppingnya sudah saya bikin, tinggal kita tipiskan, kita taruh di atasnya. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, cara bikin polo toppingnya itu ditipiskan menggunakan rolling pin dan dikasih alas kertas roti atau plastik juga boleh. Kayak gini ya.
Ini ambil secukupnya kayak gini. Kalau sudah, ini diratakan dulu, jangan langsung digiles supaya gampang aja. Kalau sudah, baru digiles kayak gini. Ini pinggirannya ini kan agak melebar nggak rapi gitu kan ya. Itu kita rapikan dulu dengan cara ditekuk kayak gini, terus kita tutup lagi. Tinggal diratakan. Ini yang melebihi kertas diambil aja. Sudah kayak gini. Setelah itu kita cetak, kita potong bulat menggunakan ring cutter kayak gini. Nah, pastikan untuk ring cutternya ini atau buletannya ini disesuaikan dengan besar kecilnya sus yang kita bikin tadi. Jangan sampai lebih besar susnya atau lebih besar topping polonya nanti gitu. Ini tinggal diplong-plong kayak gini. Nah, oke. Kalau sudah diplong, kita tutup, kita istirahatkan dulu atau kita bekukan dulu di chiller atau freezer supaya nanti kita mudah lepasnya gitu. Oke, ini kita taruh di freezer dulu. Toppingnya sudah mengeras keluar dari freezer. Nah, kayak gini. Tadi saya juga bikin yang warna putih gitu. Jadi kalau sudah mengeras kayak gini, itu gampang banget ngelepasnya nanti. Nah, ini kita tarik aja, dia sudah mulai lepas-lepas. Oke. Jadi ini adonan susnya tadi, tinggal kita ambil topping polonya, kita taruh di atasnya sini. Gini. Oke. Kita ambil lagi, kita taruh di atasnya. Ini sambil agak ditekan ya, supaya kuncungnya, jambelnya itu dia nanti bisa halus. Jadinya kayak gini ya, sobat baking. Nah, untuk sisa adonannya, sisa topping polonya, ini kan ada sisa. Ini disimpan aja, simpen, taruh di chiller atau di freezer. Nanti ketika mau pakai, tinggal ditipisin lagi, masih bisa. Jadi nggak ada topping polo yang kebuang. Oke, ini kita simpen. Kalau sudah adonan susnya ini yang sudah dikasih topping polo, kita oven pakai suhu 170 derajat selama waktunya di 20 sampai 25 menit. Jadi paling cepat 20 menit, paling lama 25 menit. Kalau mau agak kering dikit di 25 menit, tapi kalau mau yang masih soft, masih chewy banget dalamnya, oven selama 20 menit. Suhunya 170, api atas bawah. Oke. Lanjut kita masukkan ke dalam oven. Oke, adonan susnya, Korean bread sus ini siap kita oven. Oke. Waktunya kita setting di 25 menit. Untuk isiannya kita menggunakan namanya diplomat cream. Itu terbuat dari whipping cream yang sudah dikocok kayak gini, ditambahkan dengan fla vanilla. Untuk fla vanillanya itu bisa pakai fla vanilla yang
siap pakai kayak gini, atau bikin sendiri, atau mau pakai vanilla yang bentuknya powder, nanti tinggal ditambahkan bahan-bahan lainnya, itu juga boleh, bebas. Yang penting ditambahkan vanilla. Nah ini kalau sudah, tinggal kita kocok aja sampai kecampur rata. Boleh pakai mixer ataupun balon whisk kayak gini ya. Nah kayak gini. Nah ini sudah mulai kecampur rata, jadinya kayak gini. Oke, kalau sudah, kita cek ovennya, kita lihat kayaknya si Korean bread sauce-nya ini sudah matang. Oke, kita ke ovennya sekarang. Ini sudah matang, bisa kita angkat. Jadinya kayak gini ya. Kalau semisal nih nggak mau atasnya itu warnanya agak coklat, itu bisa waktunya dipercepat, karena ini tadi saya ngovennya 25 menit, itu jadinya warnanya agak coklat-coklat kayak gini. Kalau yang hijau warnanya kayak gini. Oke, tunggu agak dingin. Nanti kalau sudah dingin, langsung kita kasih fillingnya. Ini susnya sudah dingin, saatnya kita kasih filling. Oke, tadi diplomat krimnya kita taruh, kita pindah ke plastik segitiga atau piping bag. Nanti kita tinggal kasih lubang bagian bawahnya kayak kita bikin sus. Nah ini tinggal dilubangi kayak gini, dilubangi aja bagian bawahnya. Setelah itu kita kasih isian. Ini oke, kayak gini. Nah, yang paling sering terjadi kalau kita lagi ngoven Korean bread sauce itu bagian atasnya, permukaannya itu ada yang melentung, ada yang agak kempes gitu. Tapi teman-teman sobat baking nggak usah khawatir, nggak usah takut. Memang karena si Korean bread sauce ini kan dia kan ngovennya nggak kering banget kayak sus-sus pada umumnya gitu ya. Jadi bikin Korean bread sauce ini kadang agak penyet kayak gini, itu masih oke, karena memang dalamnya itu agak kenyal, agak chewy itu. Justru kalau dalamnya itu kopong, kokoh, kering, nggak ada chewy-chewynya, itu ya bukan Korean bread sauce namanya. Oke, ini sudah. Lanjut kita yang ini. Kalau sudah, langsung kita rata di kayak gini wadah packingnya. Ini saya siapkan packing yang sudah siap pakai untuk dijual. Jadi deh, taruh di sini, gini. Kayak gini jadinya. Nah, jadi satu kemasan ini bisa muat 3 Korean bread sauce. Ini paling enak dimakan kalau masih agak hangat gitu. Jadi dalamnya itu chewy, lumer dari diplomatnya, atasnya ini agak crunchy gitu. Oke, mau makan dingin juga enak karena dari diplomat lainnya ini rasanya kayak es krim. Nah, ini kita lihat dalamnya gimana. Kalau sobat baking mau tahu dalamnya itu kayak gimana sih, kita ambil talenannya, kita coba potong. Jadi dalamnya itu ada kenyal-kenyalnya kayak gini. Jadi ini ketika dimakan dia chewy, jadi nggak kopong-kopong banget. Saatnya kita coba makan. Ini moment of truth ini. Crunchy-nya, luarnya crunchy, dalamnya chewy, sama legit lumernya dari diplomat krimnya, mantep banget.
Sobat baking, saya ingatkan Double Zero ini kita sudah pakai kemasan yang baru. Jadi kemasan yang baru ini warnanya orange, ini lengkap dengan peruntukannya. Double Zero ini bisa dipakai untuk pizza, European bread, pastry, untuk sus juga bisa. Jadi kalau pakai Double Zero untuk European bread itu mantap banget. Untuk sus juga hasilnya kayak gini. Oke, jadi untuk resepnya Sobat Baking bisa lihat di kolom deskripsi. Nanti jangan lupa komentar, like, subscribe, dan terus pantau di Cipta Karya Sri Boga